Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja suara Demokrat turun. AHY sebut politik uang di pemilu ya paling ugal-ugalan. Hahaha ya. Ini artinya apa? Ketika AHY mengatakan untung saya tidak bergabung ke koalisi yang kemarin ya, intinya ke koalisi perubahan ya, semakin hancur lebur katanya begitu kan. Ini kok AHY pemikirannya seperti itu begitu kan ya. Ya, ketika mereka tidak turun begitu kok sindirannya kepada koalisi perubahan ya. Ya emang koalisi perubahan mengambil kursi mereka begitu kan ya, akibat ketidakpercayaan Demokrat ya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Demokrat hari ini. Wajar dong kalau turun sana sini. Makanya jangan gerasa gerusu pindah sana pindah sini begitu kan. Ya untunglah ya seorang Prabowo bisa menang dan mungkin AHY ada harapan menjadi menteri. Tapi sayang seribu sayang, mereka akan kehilangan kader-kader terbaik mereka di parlemen. Ya diganti dengan yang baru di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan. Katanya begitu kan ya. Kalau mereka bergabung kepada koalisi perubahan, mereka akan hancur lebur. Kata siapa begitu kan? PKB, PKS, Nasdem, mereka naik suaranya begitu kan? Jadi mungkin ya omongan AHY ini mungkin tidak berdasarkan fakta yang ada. Menurut saya begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya dari PKS, Nasdem dan PKB itu justru mereka naik ya. Itu di koalisi perubahan. Ya, bagaimana jadinya kalau semisal AHY gabung ke koalisi perubahan, justru mereka semakin naik begitu kan. Maka pilihannya adalah konsekuensi mereka. Jadi artinya apa? Artinya kalau PKB ya sudah naik dari 58 itu naik 10 jadi 68. Nasdem dari 59 ya naiknya 11 menjadi 70 kursi. PKS 50 naik menjadi 3 jadi 53 kursi. Ya, ngapain kita AHY mengatakan hancur lebur, gimana coba bayangkan. Jadi dengan adanya spekulasi ini ya kita lihat saja di masyarakat ya, mungkin masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terkait dengan Partai Demokrat ya, yang hanya mendapatkan berapa persen begitu kan ya, turunnya mereka sekitaran 10% atau 3 ya 11 ya kalau nggak salah. Tapi inilah politik kita begitu kan, ada naik dan ada turun di situ. Ini ya perkataan AHY. Bersyukur bergabung dengan Prabowo, AHY mengatakan kalau kita masih di tempat lama hancur lebur katanya. Ini seenaknya mereka mengatakan seperti itu, menyindir seperti itu ya. Ya, yang kalau suaranya salah yang disindir adalah koalisi perubahan. Ya mereka menjadi ketua umum itu kan ya itulah kalau dinasti partai tiba-tiba menjadi ketua umum di situ begitu kan, perkataannya mungkin tidak berdasarkan dengan data-data yang ada. Mengapa saya tunjukkan PKB, PKS dan Nasdem mereka naik? Otomatis kalau mereka bergabung begitu kan di koalisi perubahan mereka naik juga itu sebenarnya begitu kan. Ya ketika mereka dukung Prabowo, pilpres menang, pileg ya amburadul begitu kan, turun mereka begitu, malah yang disindir koalisi perubahan. Kan aneh di situ begitu. Bayangkan ya. Dengan adanya spekulasi seperti itu, masyarakat banyak yang mengatakan, wah AHY itu gimana begitu kan. Ini lah itu kan matematika dasar katanya. Berarti AHY raiso ngitung katanya begitu kan. Boleh ditip kata umpatan nggak om ya, syukurin itu aja, makasih ya. Nggak boleh gitu, saya nge-tweet tadi cuma buat ngingetin aja. Bagaimana dengan realitas sekarang begitu kan. Ya kita lihat saja, suara Partai Demokrat turun ya, turun. Bisa dipastikan kemarin itu tidak lolos, tapi pada akhirnya lolos begitu kan. Ya untunglah mereka lolos. Bagaimana dulu kritikan-kritikan dari seorang AHY begitu kan. AHY kritik pedas kinerja Jokowi, utang makin membengkak, IKN ya terlalu dipaksakan. Tapi sekarang ya IKN dipuji, utang dipuji, Jokowi juga dipuji begitu kan. Rekam jejak itu tidak bisa dibohongi seperti itu. Ya, lihat kita nanti di masyarakat bagaimana jadinya begitu kan ya. Sampai-sampai kemarin ada kabar dari survei mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan lolos, tapi pada hakikatnya Pak SBY turun gunung di situ begitu kan ya. Turun gunung mengatakan, wah ini ada indikasi-indikasi kecurangan, indikasi-indikasi itu begitu kan.
Tapi pada akhirnya dia sampai membuat buku begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya mereka nempel kepada Pak Jokowi, dikasih jabatan, wah mujinya selangit begitu kan ya. Dikasih jabatan menteri si AHY, mujinya selangit kepada seorang Jokowi. Ya wajarlah dalam demokrasi ada pro dan kontra. Memang benar apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu kan ya. Sekarang ini banyak oposisi tidak tahan begitu kan ya. Akibatnya ruang lingkup mereka terlalu kecil. Tapi pada kenyataannya mereka bergabung koalisi justru semakin tidak begitu dipercaya oleh masyarakat. Apa yang diharapkan? Ya menurut saya pribadi hanya kekuasaan yang diharapkan mereka, kepentingan-kepentingan mereka begitu kan ya. Dampaknya masyarakat hari ini. Ya, inilah politik kita, ada pro dan ada kontra. Tapi bagi kami sah-sah aja. Mau berspekulasi apapun begitu kan. Tapi saya tidak suka ketika AHY menyindir kalau di tempat yang lama begitu bisa saja hancur lebur katanya begitu kan. Ya, omongan si AHY ya sekarang mungkin ya agak enak begitu kan ya. Tapi suatu saat nanti ya dampaknya akan ketahuan mereka. Mana yang kemudian punya pengaruh luar biasa di situ begitu. Ini suara Demokrat turun, AHY sebut politik uang di pemilu 2024 paling ugal-ugalan. Siapa mereka begitu kan? Mari kita baca ya. Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan praktek politik uang di pemilu di 2024 paling ugal-ugalan dibandingkan pemilu sebelumnya. Praktek ya lancung itu kata AHY berpengaruh terhadap perolehan suara Partai Demokrat yang turun pada pemilu di 2024. Ya sepertinya menurut saya pribadi AHY tidak perlu menyalahkan politik uang begitu kan ya. Politik uang itu justru dulu begitu sudah kelihatan di situ begitu kan. Sudah tahu bagaimana permainan uang. Akibatnya Partai Demokrat itu turun begitu kan ya. Akibatnya karena masyarakat tidak begitu percaya lagi terhadap Partai Demokrat yang gabung kepada Prabowo sebenarnya. Kalau masalah politik uang saya kira di mana-mana pasti menggunakan politik uang begitu kan. Jangan heran kalau Partai Demokrat lalu kemudian tidak memainkan politik uang misalnya begitu kan ya. Misalnya begitu kan. Semua caleg itu begitu yang dibawa saya kira pasti salah satunya mungkin memberikan bantuan bansos. Tidak mungkin tiba-tiba tidak mengeluarkan apa-apa, tiba-tiba mereka terpilih. Saya tidak percaya itu begitu kan. Semuanya pasti mengeluarkan uang dong, bantuan ini, bantuan itu, beli ini, beli itu begitu. Jadi saya kira ya lihat saja realitasnya begitu kan. Kalau memang AHY mengatakan bahwa politik uang bisa mengarah Partai Demokrat turun. Lantas bagaimana pertanyaan? Apakah Partai Demokrat para caleg-caleg mereka yang di bawah tidak menggunakan uang? Nah itu ya pertanyaan penting bagi kita begitu. Artinya ya mungkin mereka sama ya, tapi strategi mereka kurang. Ya kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Dia menyebutkan praktek uang ya harus segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, menurut dia biaya yang dibutuhkan untuk seorang calon legislatif atau caleg untuk mendapatkan atau mempertahankan kursi akan semakin banyak. Ya kita lihat saja, agak enggak tahu saja AHY ini begitu bagaimana kelakuan-kelakuan yang dibawa sebenarnya. Tapi oke lah, tidak menjadi masalah karena ini adalah bagian dari demokrasi. Orang banyak berspekulasi bahwa apalagi caleg tidak hanya dari Partai Demokrat, mungkin yang lain juga sama. Dalam artian hanya tetap mengeluarkan uang begitu kan. Tidak sedikit modal mereka begitu. Ya karena mungkin kalah strategi mereka akhirnya nyindir ya koalisi perubahan. Ini gimana logikanya begitu kan ya. Kalau kalah ya kalau suaranya mereka turun nyindir koalisi perubahan. Kalau mereka menang menyanjung Presiden Jokowi di situ begitu. Ini gimana begitu rasionalitasnya bagaimana? Itulah kalau sudah terlibat dalam dunia kepentingan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.